dulu sebentar saya cari tadi. Oh nih ada nih. Oke, bentar. Oke, udah. Stop sharing. Oke. Oke, sebentar. Present a window. Oke, tata tertibnya buat yang baru saja join adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika tidak berbicara, mohon mic-nya di-mute, tombol mute ada di bawah, tinggal pindahkan panah kursor Bapak Ibu, bisa di-scroll ke bawah dan ada logo mikrofon, bisa ditekan sampai berwarna merah. Kedua, saya dan Steven akan presentasi dulu sampai selesai, jika ada waktu baru kita Q&A. 3, di akhir minta tolong isi feedback form, karena di situ nanti kita akan bertanya topik apa yang dibutuhkan Bapak Ibu secara urgent untuk konsep Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, sesi ini direkam sebagai bahan pembelajaran setelah sesi ini, supaya lebih banyak orang yang bisa belajar. Demikian tata tertibnya. Oke, terima kasih Pepita untuk pengantarnya dan juga tata tertibnya. Saya perkenalan dulu ya, nama saya Steven, saya Google Certified Trainer dan Innovator di Revo Indonesia juga. Di sini saya akan membantu Bapak Ibu menavigasi untuk melihat apa saja kelebihan-kelebihan Google Classroom, dan nanti setelah saya akan menyampaikan kelebihan-kelebihannya, saya akan menyampaikan juga bagaimana kita bisa membuat kelas dengan Google Classroom dengan efektif. Silahkan bisa dibagikan ini ke teman-teman supaya bisa belajar. Ya, saya akan minta izin untuk kembalikan layar ya, Pepita. Saya akan take layar saya dulu. Oke. Oke, teman-teman sudah bisa lihat layar saya ya, saya yakin ya. Saya akan memaparkan dulu apa yang membuat Google Classroom ini berbeda dengan kita nggak sebut sebagai LMS banget sih, tapi lebih arah bagaimana ini berbeda dengan segala macam platform. Mungkin kalau teman-teman sering dengar, apalagi setelah kita ini trennya ini akan mulai belajar jarak jauh, kelas online. Saya harus akui banyak sekolah-sekolah, sangat banyak, bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini mengambil Google Classroom sebagai pilihannya. Walaupun saya tahu juga banyak pilihan-pilihan lain, tapi mungkin hal yang pertama saya akan sampaikan, apa sih yang membuat Google Classroom ini banyak diambil oleh orang lain. Bahkan dinyatakan kelas Google Classroom ini sudah diakses oleh sekitar 40 juta orang gitu ya di seluruh dunia. Jadi ini sesuatu yang memang menurut saya harus kita lihat apa yang membuat Google Classroom ini beda. Nah, buat teman-teman saya tahu nih teman-teman banyak pakai LMS yang berbeda atau sistem pembelajaran yang berbeda, banyak banget. Tapi sekali lagi di sini saya tidak mau untuk bandingkan satu dengan yang lain, tapi intinya Bapak Ibu bisa lihat apa yang membuat Classroom ini berbeda. Nomor satu di layar ini teman-teman bisa lihat hal yang membuat Google Classroom ini dipilih banyak sekolah-sekolah baik internasional maupun nasional adalah user friendly. Seperti yang tadi Vepita sudah menyampaikan, ketika kita berbicara masalah tentang Google Classroom ini, kita lihat sendiri Google ini bukan pemain baru ya di dalam kelas online, di dalam aplikasi online. Google Classroom ini merupakan tempat di mana kita bisa mengakses begitu banyak kelas-kelas, dan memang ini, sebentar ya, oke, ini merupakan tempat di mana kita bisa mengakses begitu banyak kelas, yang di mana saja, di perangkat apa aja. Jadi kalau menurut saya sih, hal kelebihan pertama, Google ini user-friendly banget. Jadi teman-teman bisa akses di laptop, di handphone, di iPad, tablet, segala macam perangkat. Jadi nomor satu itu. Ya, ini contohnya tampilan di handphone. Tadi ada yang sudah menjelaskan hal itu peserta bagaimana di handphone sangat mudah bahkan untuk bisa pakai untuk absensi, untuk bisa ngecek tugas. Jadi sangat mobile. Yang kedua yang saya mau kasih tahu, nah ini buat informasi buat teman-teman. Nah, ini adalah hasil riset yang saya lakukan. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Google sekali lagi saya akui dia terus update. Mungkin saja apa yang saya riset ini tiba-tiba diupdate sama Google. Tapi ini so far yang saya tahu. Nanti koreksi saya kalau misalnya udah ada update. Tapi so far ini yang saya tahu, dia bisa menambahkan guru sejumlah 20 guru di dalam satu Google Classroom. Jadi menurut saya ini sangat praktikal sekali dan sangat berguna sekali. Jadi saya selalu sarankan kalau bisa guru tuh jangan cuma satu di kelas. Kenapa? Kalau guru ini ada apa-apa, misalnya kita tidak bisa online, selalu best practices harus ada yang backup. Jadi misalnya kepala sekolah atau misalnya kurikulum koordinator, that's why Google kasih slot berjumlah 20 ya. Selanjutnya, kalau tanya Pak, berapa maksimum jumlah siswa sih dalam satu Google Classroom? Ini nih, jumlahnya adalah maksimumnya adalah 1000 ya.
Jadi ada 1000 kelas. Aduh, saya aja ngerasa kayaknya udah limited banget nih ya. Dan yang paling terakhir, kalau tanya Pak, berapa jumlah maksimum kelas yang bisa diikuti user? Ini adalah 1000 juga. Jadi banyak sekali teman-teman keuntungan yang teman-teman bisa dapat di sini. Jadi kelasnya masif sekali. Ya. Kelebihan ketiga yang saya suka di Google Classroom, dia punya fitur yang namanya forum. Nah, forum ini adalah tempat kita untuk memberikan pengumuman, updates. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk membagikan informasi. Kepala sekolah, guru, dia bisa sama-sama membagikan pengumuman ini. Ya, sangat mudah, sangat cepat sekali. Ya, mungkin karena ini sudah masuk ininya, saya coba akan demo sendiri. Teman-teman yang sambil, saya tahu teman-teman mungkin ada yang punya akun Google Classroom, atau misalnya pakai akun pribadi dulu, nggak apa-apa, boleh dibuka dulu. Saya akan demokan sedikit bagaimana kita bisa memberikan pengumuman di sini. Ya, jadi sangat mudah sekali teman-teman kalau misalnya teman-teman punya kelas, ya, ini sangat mudah sekali. Sebentar saya coba demokan dari awal ya. Seperti yang kita tahu Google Classroom itu simple, kebetulan kelasnya udah banyak banget. Jadi teman-teman bisa lihat, waduh banyak sekali pilihan-pilihannya, ya, kelas-kelasnya. Si siswa tinggal milih satu kelas, ketika dia milih ataupun guru memilih, kita tinggal bisa membagikan sesuatu di kelas ini, ya. Dan pengumumannya ini saya paling sukanya simple, mudah dipahami, dan memang kita bisa lampirkan apa saja di sini. Mau lampirkan link, mau lampirkan file, mau lampirkan YouTube, dan segala macamnya sudah bisa. Ya, jadi sangat-sangat mudah. Lalu yang kedua, kalau teman-teman lihat, dia kayaknya dengan attachment-attachment-nya. Jadi misalnya kita bisa mencantumkan berbagai macam attachment. Dan yang paling saya suka ini kemarin pada saat saya selalu training, ini jadi fitur kunci ketika berbagi pengumuman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ketika ada for, teman-teman bisa bagikan pengumuman ke lebih dari satu kelas. Ya, jadi misalnya kepala sekolah tiba-tiba ada pengumuman penting, dia mau bagikan lewat Google Classroom-nya gurunya. Dia bisa lakukan itu dengan cepat, bahkan untuk 4 kelas. Ya, nah, jadi itu kemudahannya. Yang kedua, kita selalu bisa yang namanya schedulekan postnya, atau bisa kita simpan sebagai draft dulu. Jadi kita bisa memilih apakah posting ini mau kita schedule, ataukah kita mau save draft. Mungkin kenapa nggak bisa di schedule nih, lagi gara-garanya kita schedule buat banyak orang nih kayaknya, buat banyak kelas. Iya. Nah, baru aktif lagi ya. Jadi schedule ini menurut saya berguna. Jadi kita bisa kasih pengumuman, oh minggu depan tiba-tiba ada apa segala macam, dan bahkan kita bisa simpan dulu. Jadi ini fitur pengumuman di Google Classroom yang kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai forum atau stream. Ya. Dan ini seperti Facebook notification dan timeline, teman-teman. Teman-teman bisa akses semua informasi, dan kalau tanya ada update apa, dia bisa cek di sini semua. Saya ngeposting tugas, saya ngeposting informasi, semua ada di sini. Dan di halaman inilah nantinya saya bisa membagikan code. Di sini ada kodenya ya, display. Ini ada kodenya yang tinggal bisa dibagikan ke siswa. Kalau teman-teman pakai LMS lain juga saya yakin juga sama. Ada class code yang tinggal bisa kita distribusikan ke siswa dengan sangat mudah. Ya. Mungkin itu adalah tentang diskusi dulu. Jadi kelebihannya adalah diskusi interaktif di forum. Dan kalau tadi pernah perhatikan, setiap kali saya posting sesuatu, misalnya selamat datang di kelas geografi ya, saya simulasikan seperti ini. Teman-teman bisa klik post, mudah sekali, dan setiap postingan ini kita bisa, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan, dia bisa memberikan komen, dan mereka bisa melakukan diskusi. Jadi forum ini tuh multifungsi sekali, teman-teman bisa pakai ini dengan berbagai macam cara yang kita mau, ya. Selanjutnya, fungsi selanjutnya, ini favorit saya, jujur aja, saya nggak tahu sih, saya juga udah coba banyak LMS, tapi menurut saya, ini hal yang paling saya suka di Google, adalah fitur namanya Classwork. Artinya apa Classwork ini? Dia mensimplifikasikan atau menyederhanakan bagaimana kita membagikan modul. Jadi mulai dari kita memberikan akses modul, kalau di sini teman-teman bisa lihat, saya menyusun modulnya sangat mudah ya, ada Google Drive, Gmail, dan semua tuh rapi, dan saya suka banget, favorit saya adalah Google itu bikin tampilnya putih bersih, jadi nggak ribet gitu loh, buat di mata, jadi sangat enak sekali. Dan saya coba demokan ya, Classwork seperti apa. Nah ini contohnya teman-teman, Classwork. Yang dilakukan Classwork adalah kita bisa klik create di sini, kita bisa klik topik, kita bisa bikin topik, kita bisa masukin material, kita bisa masukin tugas di sini. Sangat mudah, dan bahkan kalau mau ada kuis pun kita udah bisa masukkan kuis. Ada juga kalau kita mau nanyain pertanyaan, kita bisa melemparkan pertanyaan. Bahkan yang paling saya suka juga, kita bisa menggunakan kembali post yang kita pakai dari tahun lalu. Saya mau ambil contoh ya.
Di sini reuse post dengan sangat mudah. Nah, misalnya, Pak, saya pernah ngepost di kelas geografi, posting tentang apa nih? Nah, saya mau menggunakan ini di dalam kelas yang saya. Jadi saya bisa mengambil postingan yang ada di kelas lain. Tapi ingat, kita harus sebagai gurunya juga ya. Seperti itu. Jadi, sangat mudah, sangat simple, dan nggak ribet. Semuanya benar-benar praktis menurut saya. Dan kalau teman-teman lihat struktur ini, kita bisa drag and drop. Kalau misalnya, aduh Pak, saya mau drag and drop ininya, materinya urutannya salah. Tinggal kita ganti, kita tinggal edit. Dan semuanya ini fungsinya editable semua. Kita bisa edit, kita bisa move down, bahkan kita bisa delete kalau memang ada yang salah. Ya, jadi menurut saya kelebihannya ini user friendly-nya Google, dan bahkan kalau saya mungkin bisa kasih tahu bahwa ini adalah benar-benar membuat kita jadi kayak silabus. Saya pernah tahu, mungkin ada pesertanya di sini, tapi saya pernah tahu juga bahkan ada sekolah yang pengen banget, yang dia itu menjadikan ini sebagai kayak RPP-nya di Classroom ini, atau lesson plan-nya. Jadi kepala sekolah kalau ngecek guru-guru dari mana? Dari sininya. Tinggal langsung ngelihat, oh dia hari ini ngapain ya? Oh dia hari ini bahas ini, dia hari ini minggu depan ada kerjaan ini. Jadi kepala sekolah sangat mudah mengeceknya. Ya, jadi ini fitur selanjutnya kita sebut sebagai memudahkan akses di Google Classroom. Di slide nomor 5, nah kita udah masuk lebih detail ya. Nah, di sini kita bisa mengirimkan materi dan tugas dalam bentuk file, video, dan link. Seperti yang tadi di pengumuman, kita bisa dengan mudah membagikan materi berupa file, video, dan link berbagai macam apapun yang kita bisa lakukan di sini. Saya mau ambil contoh ya, teman-teman, silakan demokan. Saya mau ambil contoh tentang memberikan penugasan, assignment. Nah, teman-teman ketika saya klik create assignment, ya, mungkin teman-teman yang di Google Classroom boleh sama-sama ikuti saya. Jadi di classwork, teman-teman klik tombol create, di sini ada assignment, dicoba ya. Nah, Google ini juga tetap dia banyak melakukan update ya. Ini dulunya tampilannya nggak kayak gini, tapi sekarang diubah jadi lebih simple. Jadi kita memberikan judul dulu assignment kita apa. Jadi misalnya assignment-nya tentang penugasannya tentang misalnya kita mau bikin paper karya tulis ya. Paper karya tulis. Lalu yang kedua di sini kalau teman-teman lihat ada attachment-nya. Kita bisa attachment dari Google Drive, dari link atau bahkan YouTube ya. Tapi kalau saya paling suka, favorit saya adalah attachment dalam bentuk create, teman-teman. Di sini create ini artinya apa? Kita bisa bikin langsung file Google Docs, Google Slide, Google Sheet, Google Drawing. Jadi kita tuh kayak bikin RPP langsung. Ini penugasannya, ini adalah attachment filenya. Saya mau ambil contoh slides gitu. Ya, seperti ini. Mungkin teman-teman yang baru masuk boleh sambil mute mikrofonnya. Thank you. Oke. Nah, ini saya mau bilang, anak-anak bikin presentasi ya. Seperti itu. Nah, dan hal yang saya nggak tahu di fitur lain, tapi ini hal yang paling suka. Google Classroom ini sebenarnya bagus, tapi akan sangat lebih bagus ketika Bapak Ibu menggunakan tools-tools G Suite. Ya, Doc, Sheet, Slide, Form, dan segala macamnya. Kenapa? Karena kesimpulannya saya nggak perlu nge-save lagi, semuanya ada di cloud, tersimpan di Google Drive. Dan kalau teman-teman lihat, hal yang paling saya suka adalah ini, fiturnya. Wah, ini benar-benar fitur yang menurut saya mempermudah hidup guru. Karena kan kita sering kali kita pengen sekali membagikan akses ke siswa tentang terhadap file. Tapi kita harus buka filenya dulu, kita harus kirim filenya, itu akan membuat ribet. Nah, yang saya lakukan adalah, saya di Google Classroom ini, saya dengan mudah memilih akses apa yang dapat dilakukan siswa terhadap file yang saya kirim. Jadi nggak perlu buka filenya, saya tinggal pilih. Oke, student bisa apa? Kalau student cuma bisa lihat, saya cuma bisa pilih student can view file. Yang kedua, mungkin bisa pilihannya student can edit file. Jadi kalau misalnya ada tugas, kita mau kolaborasi sama anak-anak, bisa sekali dilakukan di sini. Student can edit. Dan menurut saya, yang paling powerful adalah yang terakhir, yang kita sebut sebagai make a copy for each students. Artinya apa? Slide yang saya buat di sini akan didistribusikan secara individual ke siswa. Misalnya, Bu, Pak, saya misalnya mau bagiin tentang refleksi ya. Anak-anak tolong bikin refleksi. Ya. Nah, saya sediakan satu template di slide ini, dia buat refleksi dalam bentuk slide. Nah, dia akan, ketika saya klik make a copy, setiap anak akan dapat file yang berbeda-beda. Jadi untuk guru sangat mudah sekali untuk bisa mengecek. Ya, dia tinggal klik nama orangnya dan dia langsung bisa ngebuka filenya langsung. Ya, jadi sangat mudah sekali karena setiap siswa akan dibikinin salinannya. Setiap orang beda-beda. Kayak ibarat Bapak Ibu fotokopi, tapi ini fotokopi digital, langsung dikirimin ke Google Classroom setiap siswa, dan setiap siswa memiliki file yang berbeda-beda. Jadi dia nggak bisa lihat satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Ya, saya mau ambil simulasi seperti itu.
Dan yang kedua, oh ya, saya lupa menyebutkan. Di Google tentu nanti di settingnya kita bisa melakukan yang namanya proporsi nilai. Teman-teman bisa lihat di sini ada namanya grade kategori. Misalnya Bapak Ibu bilang, Pak, saya nih apalagi kuliah, saya masih ingat zamannya kuliah tuh ya, silabus misalnya. Saya mau kasih homework ini cuma 20%. Nah, kita bisa menentukan ini. Oh, UTS 30%, UAS berapa persen. Kita nanti bisa lakukan ini nanti di setting. Bahkan kita bisa membagikan ini ke 2 kelas yang berbeda. Jadi satu guru tuh cuma sekali ngeposting untuk 5 kelas, 10 kelas langsung aja. Ya. Bahkan yang saya suka kita bisa set due date. Ya. Jadi due date-nya ada. Banyak yang menanya, "Pak, gimana caranya supaya anak kalau misalnya setelah due date apa yang terjadi?" Tetap siswa bisa ngumpulin, tapi nanti siswa akan dikasih Bapak Ibu akan dapat informasi kalau anaknya sudah late ngumpulinnya. Dan ini juga fitur favorit saya, kita bisa masukin ini dalam topik apa, ya. Dan yang kedua ini fitur baru, fresh. Kalau yang ini kedua ini fresh from the oven, karena baru diluncurin secara official sebenarnya dari tahun lalu udah ada. Sorry, secara beta sudah ada dari tahun lalu. Tapi yang baru benar-benar saya ingat saya baru awal tahun ini ada fitur namanya rubrik sama original report di semua Google Classroom. Jadi sekarang udah bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu tuh kalau ketik rubrik di sini sangat mudah sekali Bapak Ibu membuat rubrik. Jadi Bapak Ibu bisa create rubrik dari from the scratch, ya, atau bisa reuse rubrik yang sudah pernah dipakai, atau bahkan Bapak Ibu bisa import dari Google Spreadsheet. Pak, kenapa Google Spreadsheet? Karena kan rubrik itu cenderungnya dalam bentuk table ya. Ketika dalam bentuk table 1, 2, 3, nah teman-teman memang dalam bentuk table. Nah, ini yang paling saya suka rubriknya. Nanti teman-teman bisa coba ya. Saya mau coba demokan sedikit rubrik ini karena ini fitur baru, mungkin ada yang belum pernah pakai. Dan saya lihat masih jarang guru yang pakai. Aduh, kalau saya jadi ininya pasti kepake banget loh jadi guru nih. Kenapa? Saya udah nggak perlu ngeprint rubrik lagi. Ya, misalnya saya ambil demo sedikit ya. Kita mau bikin rubrik kelengkapan isi. Materinya kan kalau kadang-kadang kita pengen anak-anak tuh kelengkapan isi papernya, presentasinya. Kita bisa deskripsikan apa yang kita minta. Dan cara menambahkan rubriknya sangat mudah. Ya, sekali lagi user friendly itu kuncinya Google. Kita bisa masukin poin, levelnya apa? Oh, levelnya masih basic. Ya. Terus kita tambahin plus. Apa nih yang kedua? Menengah. Kok jadi campur bahasanya? Intermediate aja, intermediate misalnya. Ya, terus habis itu ada apa lagi? 20 poinnya. Yang ketiga berarti advance ya. Berarti ini udah kemampuannya udah jago banget nih. Jadi begitu demikian cara kita menambahkan poin-poinnya. Jadi kita menambahkan satu poin, 10 poin, 20 poin, 30 poin. Jadi anak-anak bisa tahu, oh dia masuk level yang mana, basic, intermediate, atau advance dalam kriteria penugasan. Dan kita bisa namain lebih detail tentunya. Kalau basic itu apa? Oh, sudah mencantumkan judul misalnya. Tapi hanya judul yang ditulis, ya ampun, parah banget ya. Kalau yang kedua, yang ke-20 itu sudah mencantumkan judul sama misalnya apa? Paragraf misalnya ya. Jadi ini contohnya ini. 30 itu berarti sudah mencantumkan apa saja, mencantumkan guru-guru pasti paham deh kalau yang saya ngomong ini. Karena saya yakin teman-teman ada yang pakai penilaian ini untuk menilai rubrik ya, gambar dan segala macamnya. Jadi teman-teman bisa melakukan gradasi penilaian sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman menilai dapat 90 dapat dari mana? Nih ada buktinya. Oh 90 karena dia isinya misalnya 30 di poinnya ininya segala macamnya seperti itu ya. Nah, kita bisa nanti tambahin lagi kriteria kedua di sini. Kalau memang diperlukan ada kriteria kedua. Ya. Jadi sangat mudah menggunakan Google Classroom. Betul-betul simple dan sederhana. Terakhir mungkin teman-teman juga melihat ada tombol baru. Ini juga mungkin banyak yang dibahas ya. Ada fitur yang namanya Originality Report. Apa ini Originality Report? Nah, teman-teman boleh coba klik ya. Originality Report ini adalah fitur yang memampukan teman-teman untuk ngecek keaslian autentifikasi karya tulis. Misalnya geografis, misalnya dalam hal ini teman-teman pengen lihat paper ini anak-anak pada ambil sumber dari yang lain nggak sih? Nah, teman-teman bisa cek tuh. Jadi di Google ada mesinnya sehingga kita bisa ngecek kalau di kampus mungkin nggak secanggih yang di kampus ya. Yang di kampus-kampus juga pasti ada yang pakai platform. Cuma ini menurut saya simple dan memang dia bisa mendetek. Dan sekali lagi Google juga promise, seingat saya dia akan terus improving. Nah, mungkin ditanya saya, Pak, ini gimana? Kalau ada kata-kata 3 tugas, nah ini artinya hanya dibatasi 3 tugas, Bapak Ibu. 3 assignment di dalam per kelas. Nah, Kak, bisa nggak unlimited?
Bisa banget, tapi Bapak Ibu harus upgrade yang namanya G Suite Enterprise. Itu setahu saya ada, nanti kita akan bahas di bagian di modul selanjutnya, di nggak hari ini, untuk bagaimana sih mendapat G Suite Enterprise. Itu baru Bapak Ibu nanti dapat unlimited version, ya, seperti itu. Tapi untuk yang gratis, G Suite Edu dia dikasih jatah 3 originality report. Kalau udah, sekali lagi penugasan kita bisa assign, schedule, dan semuanya sangat mudah seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi fitur yang saya mau jelaskan adalah penugasannya sangat simpel dan mudah. Ya, dan yang selanjutnya, tadi ya saya sedikit review, di slide kebetulan di review lagi, kita bisa memilih akses file, mau dilihat, diedit, atau dibuat salinannya. Ya, lalu betul, seperti yang tadi saya bilang, pengumuman dan tugas dapat kita simpan dan jadwalkan sebelum diposting. Ya, tadi sudah saya sampaikan, satu tugas bisa diposting untuk semua kelas. Dan saya recap lagi. Nah, ini kita masuk ke fitur selanjutnya yang kita sebut sebagai kita bisa melakukan penilaian otomatis dengan menggunakan Google Form yang terdapat di Google Classroom. Ya, jadi kalau teman-teman pakai Google Forms, ya, saya yakin mungkin udah sering ada yang pakai kalau Google Form. Google Form ini dulunya kan hanya bentuk survei, tapi lama-kelamaan dia berevolusi menjadi quiz. Dan yang paling saya suka sekarang udah integrasinya dengan Google. Ya, integrasi dengan Google sehingga dia bisa bikin quiz yang memudahkan kita tidak perlu menilai secara manual. Nanti kuisnya langsung akan dinilai secara otomatis oleh Google Form-nya. Meskipun ada tapinya. Kuis ini yang paling mudah dimulai menggunakan penilaiannya adalah pilihan berganda. Ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau yang pakai Chromebook, bahkan lebih detail lagi, teman-teman bisa melakukan yang namanya mode terkunci atau lock mode. Ini artinya apa, Pak? Artinya ketika siswa mengambil kuis itu di kelas, siswa nanti tidak bisa lagi buka tab-tab yang lain. Ya, tapi hanya ingat, ini hanya pakai Classroom, dan Classroom-nya harus dibuka dengan device Chromebook. Karena Chromebook-nya ini yang akan membatasi akses anak-anak untuk tidak bisa membuka hal-hal yang lain ketika kuis. Nah, ini good news banget nih kalau Bapak Ibu pakai Chromebook yang dikontrol dari sekolah. Itu bisa lakukan kuis jarak jauh, sehingga anak-anak pada saat kuis itu berlangsung, ketika anak kuis dibuka, dia nggak bisa buka tab-tab yang lain. Ya, ini sangat cocok nih malah. Di luar negeri, setahu saya yang Chromebook-nya, anak-anak bawa Chromebook-nya memang dibawa pulang, akhirnya mereka lakukan kuis di sini. Dan yang menariknya lagi, kita bisa melakukan import. Kan setiap kuis itu nanti akan ada import nilai ya, teman-teman. Jadi nilai itu akan diimport masuk ke dalam Google Classroom. Langsung masuk, jadi kita masukin nilainya, nggak perlu masukin 2 kali. Jadi di sini makanya ada kata-kata pengimportan nilai. Seperti itu. Pak, bagaimana cara bikin Google Classroom seperti kuis? Mudah sekali di Classroom. Saya demokan ya. Di Classwork, Bapak Ibu please klik create. Ada fitur namanya quiz assignment. Nah, quiz assignment ini adalah tempat kita bisa bikin yang namanya blank quiz atau Google Form. Ya, Pak, kuisnya di mana, Pak? Tinggal diklik aja di sini. Nanti dia akan diarahkan ke Google Form di mana kita bisa bikin kuisnya. Ya. Nah, tips ya buat Bapak Ibu kalau mau bikin kuis di Google Classroom, pastikan Bapak Ibu memberikan nama sebagai artinya adalah pertanyaan pertama. Banyak guru yang langsung pertanyaan aja, padahal nanti kita nggak bisa tahu siapa namanya. Jadi harus diidentifikasi dulu. Pertanyaan pertama harus berupa nama lengkap. Pertanyaan selanjutnya bisa berupa kelas ya, kalau memang ada kelas-kelasnya, nanti bisa masukin kelas dalam bentuk option dan segala macam. Baru pertanyaan ketiga, biasanya kita mulai dengan pertanyaan seperti ini ya. Kita bikin pertanyaannya. Kalau yang pakai Google Form, pasti udah familiar dengan fitur-fiturnya. Ya, kita bisa bikin multiple choice. Ini cara menambahkan pilihannya. 3, 4, 5. Sangat mudah. Teman-teman bisa klik yang namanya answer key. Nah, di sini teman-teman bisa memilih kunci jawabannya, membuat kunci jawabannya. Nanti, dan jangan lupa dikasih points. Kalau sudah, teman-teman, nanti ketika mengisi, ini saya ambil demo ya, seperti ini. Saya akan ambil demo bagaimana saya sebagai anak murid. Nah, Steven, 11 IPS 1 misalnya. Pertanyaannya gampang banget ya, submit. Nah, kalau udah deh, saya bisa langsung lihat skor saya di sini. Dan saya bisa langsung lihat hasilnya berapa poin saya. Wah, ini menurut saya sih, kalau bayangin kalau banyak soal-soal tryout yang kita bisa pindahin sini,
berapa lama waktu yang bisa dihemat guru untuk bisa ngoreksi ya. Saya waktu itu pernah jadi guru UN teman-teman, dan itu ngoreksinya walaupun saya tahu sih pada akhirnya sekarang pakai LJK ya segala macam. Cuma menurut saya itu pun makan waktu. Di Google checking itu udah real time banget seperti ini, langsung dapat hasilnya. Si guru tinggal bisa lihat responsnya di sini real time, dan bahkan ada analisis soalnya. Kenapa saya bilang analisis soal? Karena dia bisa tahu rata-rata, median, range, ya. Bahkan dia bisa tahu berapa persen sih anak-anak yang jawab 2, berapa persen yang nantinya jawab pilihan B, C, D gitu ya. Jadi benar-benar anak-anak belajar banget bagaimana cara membuat kuis yang proper seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik nanti di assign seperti biasa. Jangan lupa, ya. Saya kembali ke fitur Google Classroom lagi ya. Jadi sekali lagi saya mau terangkan, di dalam Classroom kita langsung bisa bikin kuis tanpa teman-teman harus buka tab-tab yang lain, ya. Dan selanjutnya tadi saya lupa menyampaikan, setiap tugas kita bisa custom. Jadi selain kita bisa custom satu tugas untuk 5 kelas, ada juga satu tugas kita bisa custom, Pak, saya mau tugasnya hanya untuk Dwi atau Budi, saya bisa langsung klik. Jadi misalnya ada tugas remedial, biasanya ini kontekstual sekali kalau guru-guru yang mengadakan tugas remedial, kan biasanya hanya satu orang tertentu ya, yang memang mendapat tugas remedial itu, atau 2 orang, 3 orang, kita bisa custom semudah itu, ya. Selanjutnya, kita bisa lakukan yang namanya sync calendar, ya. Kalau teman-teman lihat di sini, setiap penugasan Google Classroom ada tenggat waktunya, itu kita bisa yang namanya melakukan yang namanya sync. Jadi ini powernya Google Classroom menurut saya tuh bahkan bukan terletak di Classroom-nya sendiri, tapi integrasinya dengan aplikasi lain. Contoh, dia itu ada namanya sinkronisasi dengan kalender. Jadi dia bisa sekali, setiap kita posting, langsung dibuatin kalender Google Classroom-nya, dia akan langsung masuk ke Google Calendar-nya. Jadi si guru itu gampang sekali melihat, atau siswa, oke, hari ini saya ada deadline apa, dia sudah langsung disusun rapi per hari, otomatis, mudah sekali, ya. Jadi nggak perlu ribet, nggak pakai lama, semuanya bisa langsung dilihat di situ, ya. Untuk Google Classroom-nya. Selanjutnya tadi yang saya sudah sampaikan ya, nanti teman-teman bisa lihat di tombol setting, saya nggak tahu ada yang sering pakai atau belum, diklik setting paling kanan atas di Google, ini ada namanya pilihan untuk melakukan pembobotan nilai, teman-teman, seperti yang tadi saya sudah bilang. Nah, ini saya rasa fitur gold banget menurut saya, yang kalau sampai sekolah atau kampus nggak pakai, sayang banget. Karena ini bisa membuat yang namanya kategori penilaian, mulai dari PR, ujian, dan UTS, UAS, kita bisa kasih persentasenya berapa. Jadi setiap kali nanti hasilnya diterima, itu sudah dikalikan persentasenya nilainya. Ya, nanti kita bisa langsung lihat. Jadi kita langsung bisa lakukan penilaian di Google Classroom yang udah siap untuk rapot. Nggak perlu kita ribet-ribet lagi. Ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa memantau pengumpulan tugas. Siswa ini dia udah submit apa aja. Dan ini juga yang saya tadi lupa sebutkan, kita bisa memberikan penilaian di setiap tugas kita, di buku nilai, bahkan di tugasnya langsung. Jadi sangat mudah sekali, teman-teman bisa buka satu tugas ya, saya mau ambil contoh. Tadi kan saya udah kasih tugas tuh, ya, bikin kuis sama bikin paper. Diklik aja di sini, nolnya diklik. Ya. Nah, kita klik papernya, nanti kita bisa lihat tugasnya, nanti kita bisa masukin nilainya di sini. Ya, 90. Nah, saya selalu pesan buat guru-guru kalau ketika kita masukin nilai, jangan cuma taruh nilai begini, karena ketika ditaruh nilai, ini artinya hanya masih di save doang di kita. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita harus klik return. Ini kebetulan udah saya return, saya kasih nilai Pak Suparman ya. Pak Suparman saya kasih 100 deh, karena baik banget hari ini. Ya, 100. Habis itu, jangan lupa dicentang. Nah, kalau sudah dicentang, kita klik return. Kamu yakin dia akan nilainya? Yes, kita akan mengembalikan ke Pak Suparman. Ketika kita klik return, anak-anak secara instan langsung mendapat nilainya. Nanti Pak Suparman tolong cek ya Google Classroom-nya, udah saya nilai 100 ya di sini. Nah, kelebihan selanjutnya di dalam nilainya ini, kalau Pak, saya butuh ini buat laporan rapot Pak, apa yang harus saya lakukan? Teman-teman bisa lihat di sebelah paling kanan atas, ada tombol setting. Ya, ini fitur yang menurut saya wow banget. Karena saya tinggal klik di sini, saya bisa klik yang namanya copy all grades to Google Sheets. Artinya apa? Saya bisa konversi semua nilai-nilai saya itu ke dalam spreadsheet yang nantinya bisa diakses untuk bisa buat rapot, mau buat apa, terserah. Nah, ini nih lagi dibukain. Iya, seperti ini teman-teman. Wah, ini sih menurut saya golden
feature banget buat saya karena saya sebagai guru udah nggak perlu lagi ibarat ya bikin buku nilai. Saya tinggal lihat nilai-nilai saya di sini, saya tinggal lengkapi. Kalau udah jadi, udah deh saya kirim untuk diproses si admin ya atau operator mungkin untuk bisa dilihat sebagai fitur-fitur untuk langsung rapot lah, ready gitu, ready to use. Jadi kalau udah Bapak Ibu bikin panjang, wah ini bakal panjang banget. Udah, jadi kita nggak perlu khawatir, aduh saya lupa nilai saya taruh di mana ya. Asal teman-teman konsisten, ingat ini butuh konsisten, dan saya sarankan buat sekolah, ini harus jadi best practice. Artinya guru-guru selalu update nilainya di sini. Kalau guru-guru nggak konsisten, ya mohon maaf, di sininya nggak bakal lengkap, gitu ya. Yang rugi siapa? Yang rugi teman-teman. Makanya ini kalau bisa jadi policy, semua guru harus masukin nilai di Google Classroom. Dia harus bisa masukin. Ini akan sangat bermanfaat sekali. Karena at the end, guru-guru pas rapotan nggak perlu bingung, aduh nilainya di mana nih? Karena nilainya sudah ada di Google Classroom semua. Ya, seperti itu. Jadi fitur selanjutnya yang tadi saya sekali lagi saya mau pertegas adalah penilaian petugas. Ya, saya lupa menunjukkan. Teman-teman bisa lihat di paling kanan atas itu ada fitur namanya grades. Grades ini adalah tempat kita mengakses buku nilai kita. Ya, mirip ya kayak tadi, cuma kalau tadi itu kan bentuknya spreadsheet, ini bentuknya kayak udah buku nilai yang rapi. Jadi ini kita bisa lakukan revisi, kita bisa edit, kita bisa misalnya apa ya, kita bisa kasih misalnya remedial, kita bisa ubah nilainya di sini langsung bisa. Ya, grade seperti ini. Jadi sangat memudahkan, sangat simpel dan nggak pakai ribet. Ya, lakukan penilaian langsung di Google Classroom. Dan yang terakhir, oh ya, setiap Google Classroom ini dapat diduplikasi ke angkatan selanjutnya. Jadi teman-teman udah setahun atau tahun ajaran udah bikin, kalau teman-teman konsisten pakai Google Classroom, bikin penilaian, masukin assignment-nya di sini, ibaratnya lesson plan-nya taruh di sini semua, bayangkan, lengkap semuanya. Teman-teman bisa salin lagi kelas yang sama dengan konten yang sama, tentunya dengan struktur konten yang sama ya. Kita bisa pakai buat tahun depan. Meskipun setiap postingan nanti akan dimatiin, artinya dijadiin draft semua. Tinggal kita memilih apakah mau diposting. Ketika kapan mau diposting. Tentunya kan anak-anak kaget dong tahun ajaran baru ngeliat, waduh udah penuh. Nggak kayak gitu. Jadi buat kitanya sebagai guru kita bisa melihat strukturnya saja. Ya, seperti itu. Baik, ini mungkin penjelasan singkat, nggak singkat juga ya, 30 menit. 30 menit untuk Google Classroom. Overview saja, nanti teman-teman bisa lihat, boleh nggak sekarang kita mungkin masuk sesi tanya-jawab. Saya yakin teman-teman udah pada pengen nanya nih, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen ditanyakan. Silahkan teman-teman yang ada mau ditanyakan, bisa ajukan pertanyaan. Jangan lupa unmute mikrofonnya, dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Silahkan. Atau saya sambil lihat di chat juga ya. Oke, saya harus lihat dulu dari awal ya. Sebentar. Silakan Pak, Bu. Pak Steven. Iya, betul Bu Irma. Sorry, tadi saya sempat menghilang terus masuk lagi. Mau apa-apa. nanya, yang saya kan ngeliat yang terbaru itu kalau nggak salah ada apa ya, Guardian. Oh iya, thank you Bu uh, Irma for mentioning. Itu saya belum terlalu nyoba tuh Pak. Boleh dijelasin sedikit nggak? Siap Bu Irma. Thank you ya Bu Irma. Justru ini kita bisa pointing out buat teman-teman. Ini ada namanya People, teman-teman. People ini adalah tempat kita untuk menambahkan guru. Jadi dari satu guru kita bisa invite guru berapa kali dan studentnya juga. Nah, uniknya di Guardian ini, kebetulan fitur ini harus diaktifkan oleh admin dulu, Bu. Jadi nanti dicek dulu nih, seperti saya kebetulan akun GC saya ini nggak ada invite Guardian. Tapi mungkin nanti kalau saya cek di admin yang lain, akun yang lain mungkin ada. Nah, di sininya itu ada namanya invite Guardian, biasanya tulisannya. Ketika kita klik, kita bisa mengundang orang tua, Ibu. Jadi misalnya, tapi orang tuanya, good news-nya orang tuanya nggak harus punya akun G Suite, Bu. Orang tuanya bisa pakai Gmail pribadi, yang teman-teman bisa akses dengan pakai bahkan Yahoo segala macam bisa. Jadi tinggal di-invite di situ. Ya. Layarnya kayaknya nggak kepilih. Oh iya, lupa. Thank you untuk diingatkan. Sorry. Saya lupa diingatkan. Thank you. Teman-teman bisa buka Google Classroom. People, kelihatan layar saya sekarang? Di People ya. Di People kelihatan, ini. Pak, kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Sorry. Thank you.
People ini teachers ya, teman-teman saya ulang lagi, teman-teman bisa undang gurunya, teman-teman bisa undang studentnya, dan di sini Pak tempatnya nanti dapat guardians. Nah Ibu ini nggak ada karena memang belum diaktifin sama mungkin belum diaktifkan sama adminnya Bu. Kalau memang nanti belum ada ya. Oh ya ini kayak setahu saya memang makanya ini satu kelebihan tadi siapa yang nanya. Apa kelebihannya dengan G Suite Education dengan G Suite pribadi ini kelebihannya. Nanti kalau udah diundang Ibu emailnya nanti ada dimasukkan aja dan good newsnya masukin emailnya misalnya Suparman orang tuanya misalnya Pepita saya tinggal masukin nama Pepita Gunawan dia langsung akan masuk ke semua kelasnya Bu jadi saya nggak sebagai guru nggak perlu satu persatu masukin orang tua Suparman di setiap ininya nggak jadi tinggal invite sekali langsung semuanya bisa ke invite ya nah kalau udah si guardian itu nanti akan dapat undangan seperti ini Bu kebetulan tadi saya sudah searching nanti namanya Google Classroom ini dapat laporan setiap minggu si anaknya ini dapatnya apa aja. Sorry, dia belajarnya apa aja. Weekly summary buat si Felix. Ini contoh. Jadi ada dia misalnya minggu ini dia telat nih ngumpulin apa, ada ketahuan Bu. Ya. Apa yang next week-nya apa? Dia misalnya minggu depan apa? Nah, betul Bu Irma. Bahkan kita bisa tahu class activity dari minggu lalu. Minggu ini anak saya tuh belajar apa aja sih gitu ya. Oh, minggu lalu ini di US history anak-anak belajar tentang freedom apa gitu. Di ini belajar tentang apa. Jadi beda-beda tergantung kita maunya apa. Jadi setiap pelajaran akan dapat ya. Nah, ini memang nanti akan di-email ke orang tua. Tapi ingat orang tuanya harus aktivasi dulu, Bu. Saya rasa best practice-nya ini harus dikasih tahu ke orang tua, Bu, ada sosialisasi. Karena kalau nggak kita sosialisasi, orang tua juga bingung. Biasanya sih seperti itu. Mungkin sampai situ ada yang mau nanya lagi. Bu Irma cukup jelas? Ada mau ditanyakan nggak? Untuk Gabian. Jadi ini kasihnya summary aja, tapi bukan akses ke classroom ya Pak ya? Bukan. Karena nanti bingung Bu kalau masuk classroom-nya lagi. Iya makanya. Nantinya, soalnya nanti double muridnya. Ya kan ya? Iya. Oke, gitu, jelas Pak. Summary-nya aja. Thank you Bu Irma. Ada lagi mungkin yang mau bertanya lagi teman-teman? Silahkan. Jika ada yang ingin bertanya tentang summary dari Google Classroom, saya buka chat juga ya. Saya sambil buka chat dulu satu persatu teman-teman. Ini banyak yang udah banyak bertanya di tengah tadi saya presentasi. Betul Ibu Miki, ini tidak 100% mirip Turnitin ya Bu ya. Pasti ada bedanya fitur originality reports dengan Turnitin ya. Karena memang dia fiturnya berbayar sebenarnya kalau Turnitin kan. Jadi dia nggak 100% sama ya. Terus apa tampilan presentasi sekarang yang di Flip dan penilaian? Bukan ya. Oke, jelas. Ada yang mau ditanya? Oh, Chromebook itu apa ya? Oke, teman-teman, sekedar menjelaskan singkat, Chromebook itu apa? Mungkin saya search di Google langsung aja deh, biar nggak ribet. Chromebook. Sebentar ya. Teman-teman masih bisa lihat layar saya kan ya? Oke. Jadi Google Chromebook ini adalah laptopnya yang dibuat oleh Google dengan kapasitas yang bukan unlimited. Kapasitasnya ini memang dibangun untuk cloud, dibangun untuk kolaborasi. Jadi memang banyak sekolah memilih Chromebook ini karena dia punya OS-nya Chrome. Nggak ada virus, cepat, simple, aman. Nggak ada lagi kita, karena memang dia udah kayak, kalau kata gampangnya ya, kalau saya sih bilangnya mirip kayak Android dijadiin laptop. Ya, jadi sangat cepat dan mudah sekali. Jadi nggak ada lagi kita khawatir dengan anak-anak, virus, segala macam. Dan yang kedua, yang saya suka di Chromebook ini, kita bisa lakukan kontrol, Bu. Kita bisa kontrol, seperti tadi ya, quiz mode, kita bisa kontrol dia buka jam berapa, kita bisa detect penggunaannya. Jadi memang Chromebook ini dibangun untuk cloud dan kolaborasi. Bahkan setahu saya sekolah-sekolah di Amerika, udah banyak yang pakai Chromebook ini untuk mereka, untuk pembelajaran anak-anak tuh punya kesamaan laptop. Singkatnya gini, Pak, ada yang pernah nanya saya, Pak, kenapa kita harus pakai Chromebook? Anak-anak kan udah pakai laptop yang lain. Betul, saya setuju anak-anak sudah pakai yang lain. Tapi yang kedua yang saya mau kasih tahu bahwa ini menjamin equality. Jadi persamaan. Kalau anak-anak bawa laptop, kalau Bapak Ibu pernah, mungkin teman-teman bisa, yang guru-guru mungkin pernah ngalamin ya.
Kalau tanya kenapa Chromebook, menurut saya simple jawabannya, ini memberikan kesamaan ke anak. Jadi nggak ada lagi anak-anak yang bisa bandingin satu laptop dengan yang lain. Kalau kita lihat di kelas ada anak-anak bawa laptop, ya. Nah, satu anak yang laptopnya lemot, ada satu anak yang laptopnya cepet banget. Itu kan hal yang menurut saya sih sebagai guru saya nggak tega, Bapak Ibu jujur aja. Nah, kenapa di Amerika memilih Chromebook? Dia punya visi setiap anak harus punya device yang sama dan nggak ada diskriminasi. Tujuannya supaya semua anak-anak bisa mengakses apa namanya teknologi yang sama dan mereka punya kesamaan. Jadi nggak ada lagi perbandingan dan buat IT menurut saya akan sangat mudah sekali, nggak perlu ribet-ribet akses virus lah, nggak ada error. Jadi ibaratnya anak-anak tuh nggak ada excuse. Aduh bu, laptop saya ya, ada error, ada virus segala macam, nggak perlu lagi karena semuanya di standarnya di cloud base semua, ya dan semua penyimpanan di drive semua, ya. Jadi mungkin itu pertanyaan singkat dan jawaban singkat saya tentang Chromebook ya. Thank you Pak Suparman dan Pepita yang udah namain tentang Chromebook ini. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Pak Steven, saya mau tanya. Boleh, Bu Dian. Ya, saya lupa yang Bapak pernah sampaikan itu yang setelah kita buat tes di Google Form, itu kita mau membuat tes itu dalam jangka waktu tertentu itu di off-kan. Jadi anak nggak bisa lihat lagi. Dikasih limit ya Bu ya dalam jangka waktu, di timer gitu ya. Betul. Iya, kan ada yang tombol switch-nya itu. Nah, itu saya lupa letaknya itu. Oh iya. Boleh diulangi lagi nggak, Pak? Boleh. Jadi dalam kuis, kita mau ngasih kuis ke anak-anak, misalnya ini saya langsung demokan saja ya. Best practice-nya gini, apalagi di home based learning gini ya, teman-teman kalau ngasih kuis kalau bisa, nah ini menurut saya postingannya jangan langsung kita mau kasih kuis, misalnya kuisnya besok, jangan kita posting hari ini, ketahuan ya artinya postingannya. Nah kita bilang aja ke anak-anak besok ada kuis ya, kok belum ada Bu di Google Classroom? Ya memang belum ada. Saya akan schedulekan postingnya di jam dan menit yang memang kita mau mulai kuis bareng-bareng ya. Jadi biar anak-anak juga aware dia harus standby di depan laptop pada jam tersebut ya. Nah, yang kedua, pada saat kuis mulai kan udah diposting nih ceritanya di Google Classroom ya. Memang di Google Classroom kalau saya sih paling gampangnya untuk sekarang memang dia tidak ada langsung automatic timer ya yang embed di dalam defaultnya Google Form. Defaultnya Google Form belum ada ya. Artinya fungsi dasarnya belum ada. Tapi yang saya cuma lakukan best practice-nya adalah saya tinggal matikan accepting response-nya. Jadi saya misalnya pada saat ini di sini Bu tombolnya Bu. Diklik response, ada nanti tombol accepting response. Nah, di situ adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa mematikan responnya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kebanyakan. Jadi misalnya kita udah selesai nih jam 10 ya, kamu punya waktu setengah jam, kita langsung matiin. Nanti ketika anak-anak udah submit semuanya, pastian anak-anak udah submit juga ya. Dia buka lagi linknya dia nggak bisa buka karena sudah dikunci. Dan biasanya kalau saya pakai Google Classroom, kalau Bapak Ibu akan ngetes ini di kelas selanjutnya, Bapak Ibu hapus dulu tuh postingannya sementara. Karena kan nanti bisa lihat kelas paralel yang lain. Walaupun kita matiin sih, meskipun kita matiin, tetap aja menurut saya sih biar kesamaan kita matiin aja semuanya dulu. Jadi ini hanya dinyalakan pada saat kita mau. Kalau tanya Pak ini masih manual, yes masih manual karena memang by default memang kita harus matinya secara manual. Artinya apa? Guru tetap harus supervise supaya make sure dulu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih canggih, ada timer segala macam, saya rekomendasikan Bapak Ibu cari add-ons. Di sini ada add-ons-nya. Add-ons itu adalah fitur-fitur tambahan yang memang tidak ada di basic default-nya Google. Jadi teman-teman banyak pilihan. Nanti mungkin teman-teman boleh sharing nggak kalau ada yang pernah pakai add-on. Karena ini beda-beda tiap orang-orang. Ada form limiter lah, ada form timer lah. Jadi macam-macam. Teman-teman bisa pilih apapun best practice-nya, nanti please feel free to share di chat ataupun dimanapun mana yang teman-teman rekomendasikan. Ini sih tinggal teman-teman download, pastikan admin sudah memberikan izin untuk Bapak Ibu pakai add-ons. Ya, mungkin seperti itu Ibu Dian. Kira-kira cukup jelas? Oke, cukup jelas Pak. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin tentang Google Classroom dan segalanya? Silahkan. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau bertanya,
Ada yang mau menambahkan? Boleh loh sharing tips dan trik kalau teman-teman ada best practice pakai Google Classroom, silahkan. Ada pertanyaan menarik di chat Pak Steven. Oh ya, yang mana nih Pak? Boleh bacakan nggak? Saya kebanyakan banget chatnya nih. Oh, saat mengisi kuis ya? Saat mengisi Pak Yoel, saat mengisi kuis, Iya. kemudian aliran internet terputus. Apakah siswa harus mengulang lagi dari awal atau bisa melanjutkan dari nomor pengerjaan terakhir? Ini pertanyaan sangat bagus nih. Nanti teman-teman yang lain juga boleh tambahin ya, sharingnya gimana kalau lagi kuis online, tiba-tiba aliran internet terputus, apakah siswa harus mengulang lagi? Langkah pertama gini, ini best practice ya. Kalau teman-teman tahu misalnya internet tiba-tiba mati, biasanya sih di Google Form hati-hati, memang ini yang saya harus akui tidak mudah, karena ketika mati kan artinya ketika kita klik submit, waduh ini kalau kita klik submit udah nggak bisa ya. Jadi kita klik submit itu nggak bisa lagi, ini udah matiin kebetulan. Jadi kita klik submit udah nggak bisa lagi. Artinya kalau kita udah capek-capek nulis beribu lembar, kalau kita klik submit malah jadi error. Sorry, bukan error, artinya tidak terkumpul. Mau nggak mau kita harus ngulang lagi. Nah, saya selalu gini, bikin contingency plan Pak Yoel. Jadi hal yang pertama menurut saya gini, kalau memang kita di tempat internet yang tidak stabil, Bapak memakai Google Form dan kebetulan anak-anak harus jawab yang panjang. Yang pertama, dan kita harus tahu ya sebagai gurunya, ya mau nggak mau anak itu dikasih kesadaran bahwa dia harus, kalau misalnya jawabannya esai ya, taruh jawabannya itu di backup di Google Form, di Google Docs misalnya. Saya pernah melakukan kayak gitu karena saya tahu internet bakal mati putus. Ya udah, saya minta anak-anak masukin di Google Docs dulu jawabannya. Ya biar anak-anak nggak apa namanya, kalau ada hilang kan kalau Google Doc dia otomatis simpan Pak. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Nah itu contingency plan yang pertama. Itu satunya. Yang kedua, apa namanya, ini bisa banyak macam-macam cara ya. Artinya memang yang pertama memang gurunya harus aware pada saat internet mati nih. Ya tetap sih Google Form itu kan layarnya kan kebuka Pak. Memang anak-anak bisa tetap langsung ngetik. Tapi pastikan anak-anak jangan klik tombol form dulu, submit. Jadi submitnya kalau bisa memang kalau memang dalam kondisi itu memang kita harus siap ready dengan backup plan. Misalnya dia dibuka di file yang lain untuk kita bisa copy dulu jawabannya. Yang penting kita punya backup plan untuk copy jawabannya. Jadi memang untuk kayak gini banyak contingency plan. Itu sih yang sebenarnya pernah saya lakukan Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada contingency plan yang lain nggak? Kalau misalnya gimana sih best practice-nya, tipsnya kalau tiba-tiba harus, karena memang kayak gini kan memang harus mengulang dari awal kalau tiba-tiba mati. Boleh ada yang mau sharing? Silahkan. Tapi kalau saya sih seperti itu. Ya. Kalau best practice-nya. Karena memang mau nggak mau harus ulang dari awal, Pak. Kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin silahkan. Ibu Dian, oke. Tadi ini ya, oke udah kejawab. Oke. Berarti anak bisa level, betul, bisa. Tapi kita bisa matikan responnya kalau Bapak Ibu pengen, Pak, saya nggak mau nih anak-anak respon berkali-kali, nanti guru-guru bingung gitu ya. Kita bisa klik setting di sini, ya. Kita bisa limit to one response. Seperti ini. Nah, kita bisa matiin. Jadi setiap anak tapi harus masuk dengan akun Google ya, Bapak Ibu. Jadi setiap pertama kali masuk dia harus akun Google dan limit to one response. That's it. Ya, seperti itu. Kalau memang mau untuk sekali jawab. Ada lagi kira-kira? Pak Steven. Iya, Pak, Bu. Ini untuk pengerjaan kuis ini apa otomatis muncul di tabel penilaian juga apa manual pengisiannya? Oke, Pak. Supaya masuk dalam Google Classroom ya, Pak ya? Ya. Oke. Langkah pertama di Google Classroom, Bapak klik quiz assignment. Ya. Nah, Pak, kalau Bapak klik grade assignment, di sini bisa dilihat ada pilihan yang namanya grade importing, Pak. Nah, by default nyala, Pak. Jadi Bapak bisa langsung import nilai yang di Google Classroom itu masuk ke dalam assignment. Ya, otomatis. Tapi kalau misalnya kita mau, aduh Pak, jangan masukin dulu, saya mau kasih poin tambahan misalnya karena anak-anaknya kasihan nilainya. Ya udah, Bapak tinggal bisa matiin ya, supaya nanti Bapak masukinnya manual. Seperti itu sih, Pak. Jawab ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya mungkin karena kita udah 10 menit terakhir nih. Oke. Pak, tampilan di Google Classroom saya tidak ada option grade importing itu. Bagaimana ya? Oke.
Yang pertama dicek, Ibu pasti, Ibu pakai, saya kurang tahu nih ya, kalau misalnya pakai akun pribadi, ada nggak? Ibu pakai akun sekolah atau akun pribadi nih? Coba bisa nggak kalau akun pribadi? Nah, kalau pakai akun pribadi, Bu, kayak saya, ini saya pakai akun pribadi, nggak ada, Bu. Nah, ini kelebihan yang lain lagi, Bu. Kalau Ibu pakai akun Gmail pribadi, nggak akan ada tuh, namanya grade importing. Nah, kalau Ibu mau grade importing, harus pakai akun G Suite. Ya, yang artinya email sekolah. That's why dari awal kita selalu gembar-gemborkan, please daftarin sekolahnya pakai Google. Ya, supaya fiturnya bisa dilaksanakan secara maksimal. Nah, iya, nggak bisa Ibu kalau pakai akun pribadi, mohon maaf. Ya. Ada lagi? Kira-kira grade importing atau otomatis juga tershare ke siswa. Ketika dia masuk ke dalam nilai, itu kita bisa custom, Bu. Jadi gini, ketika kita buat Google Form, ini kan pertama kali kita ada scoring quiz otomatis grading ya. Di quizesnya, di setting quiznya, kita bisa pilih apakah release grade-nya itu siswa langsung dapat nilai-nilainya atau enggak. Atau kita bisa lihat later. Nah, ketika diimport, itu dia belum di-return, Bu. By default, semuanya nanti hanya berupa draft. Kita harus klik return itu secara manual. Supaya, biar nanti kita bisa cek dulu sebelum kita masuk ke siswa. Karena kan kadang-kadang ada nilai yang mau kita improve segala macam. Ya. Jadi belum langsung tershare ke siswa. Thank you. Mungkin itu. Oke, saya rasa cukup ya. Karena sudah ada lagi yang mau bertanya mungkin. Ya. Kalau tidak ada, mungkin Pepita bisa menutup. Atau ada yang mau nambahin nggak? Ya, silakan. Pepita boleh nambahin juga. Oke, saya menutup aja sesi malam ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti. Seperti tadi, jadi saya memberikan sebentar. Saya memberikan link untuk feedback. Sebentar, bisa ada di screen. Ya, jadi modul yang kita lakukan hari ini adalah modul 1 dan modul 2. Jadi mengudara bersama Revo adalah rangkaian modul terkait Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh. Dilakukan dari tanggal 16 sampai 19 Maret, pukul 7 sampai 9 malam. Untuk detailnya modul apa saja dan objektifnya apa, lihat di channel sosial media kami di Instagram, di Facebook @Revo Indonesia. Kemudian session-session ini direkam, jadi setelah sesi ini, ketika kita melaksanakan hari berikutnya, kami akan berikan link untuk sesi yang sudah direkam. Jadi kita bisa melihat lagi kalau dibutuhkan. Dan link-link ini akan diposting di sosial media kami. Jangan lupa mengisi feedback form di bit.ly/mengudara bersama Revo, karena di situ juga Bapak Ibu bisa taruh pertanyaan yang belum dijawab dan yang urgent, sehingga bisa dibuatkan bahannya oleh kami. Nah, kemudian jika ingin mendapatkan Google Suite for Education, sudah mendaftarkan domain ke Google Suite, boleh mengisi form ini. Ya, boleh ini di screenshot, jadi Bapak Ibu boleh mengisi setelah session ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu lagi di modul berikutnya besok pukul 7 sampai 9 malam bersama Revo. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih semua yang sudah hadir hari ini. Thank you ya, Pak Steven, Bu Bunita. Makasih. Thank you, Pak. Thank you. Silakan disebarkan ke teman-teman yang lain mungkin. Ya, baik. Yeah. Thank you.